Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa TVMU dimanapun Anda berada? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan pemirsa senang sekali karena pada kesempatan kali ini saya dapat kembali menyapa Anda dalam program Berita TVMU edisi Rabu 23 Maret 2016. Kali ini kami akan menyajikan sejumlah berita antara lain: demo pengemudi taksi menuntut dihapusnya taksi berbasis online. 2.000 perusahaan penanaman modal asing tidak membayar pajak selama 10 tahun. Serta informasi dari Persyarikatan Muhammadiyah. Dan bersama saya Irmalia Septiana, inilah berita selengkapnya. Pemirsa, aksi konvoi massa dari ojek berbasis aplikasi Selasa siang merusak sebuah taksi yang melintas dengan membawa penumpang. Aksi ini meredah setelah aparat keamanan yang berjaga di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memberikan tembakan peringatan. Akibat peristiwa tersebut, sebuah taksi rusak dan hancur pada bagian kaca depan dan samping. Pengemudi dan penumpang taksi yang dihadang oleh massa konvoi ojek berbasis online ini ketakutan setelah mobilnya dihancurkan oleh massa konvoi ojek. Penumpang taksi yang terdiri dari seorang ibu dan anak balitanya ini pun syok saat dipaksa turun. Kejadian perusakan ini terjadi di Jalan Rasuna Said atau persis di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Selasa siang. Pengemudi taksi Putra Nababan mengatakan dirinya dipaksa oleh massa konvoi untuk menurunkan penumpangnya meski sudah meminta maaf dan memohon karena penumpangnya ada anak kecil, namun massa ojek ini justru merusak taksinya dan memecahkan kacanya. Pak, tadi ceritanya gimana Pak awalnya Pak? Bukan, orang itu konvoi dari Casablanca. Lah saya suruh turun nggak mau, lah saya bawa tamu. Dalam aksi ini, massa dari ojek berbasis aplikasi ini terus melanjutkan konvoinya menuju Balai Kota DKI Jakarta. Arus lalu lintas di depan gedung KPK nyaris lumpuh saat terjadinya peristiwa tersebut. Agar tidak terjadi aksi susulan, massa konvoi ojek ini dibubarkan oleh pihak keamanan. Sementara pengemudi taksi dibawa ke Polsek Setiabudi Jakarta Selatan untuk dimintai keterangannya. Dedi Musoni memberitakan dari Jakarta. Ribuan pengemudi dari berbagai perusahaan taksi menggelar aksi demo yang menuntut agar diberhentikannya transportasi berbasis online. Dalam aksinya mereka menilai kehadiran transportasi online telah merusak pendapatan mereka yang selama ini kalah bersaing dengan taksi berbasis online. Ribuan pengemudi taksi yang terdiri dari berbagai perusahaan taksi di Jakarta menggelar aksi demo menentang beroperasinya transportasi yang menggunakan sistem online yang dinilai beroperasi segala ilegal oleh para pengemudi. Namun demo yang diawali dengan aksi damai ini sontak berubah menjadi aksi demo anarkis saat mereka memaksa pengemudi lain untuk ikut berdemo dengan alasan solidaritas. Para pengemudi yang menolak hadirnya taksi Uber dan Grab taksi ini semakin memanas saat para pengemudi ojek online yang melintas di lokasi demo menjadi sasaran kekesalan para pengemudi. Akhirnya, keributan antar pengemudi Gojek dan taksi tak dapat dihindari. Aksi saling serang antar kelompok tersebut akhirnya pecah di beberapa wilayah Jakarta yang mengakibatkan kemacetan. Salah seorang pengemudi taksi menilai, jika kedua perusahaan taksi tersebut ingin ikut bersaing di bisnis transportasi, hendaknya dapat bersaing secara resmi tanpa harus bermain pada tarif. Pemerintahnya seperti yang rekan-rekan saya sampaikan, menutup aplikasi. Atau kalau memang Uber atau Grab ingin bertarung secara seperti kami dengan Express dan rekan-rekan lainnya, semua disamakan gitu. Jadi jangan ada sistem dia lebih murah, dia lebih mahal. Kami kan sudah punya ada undang-undangnya Pak. Jadi itu yang kami sampaikan untuk disamakan rata aja. Rizwan, Yunus, Fikri memberitakan dari Jakarta. Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro mencatat ada sekitar 2.000 PMA tidak membayar pajak. Berita selengkapnya di segmen berikut.
Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Berita TV-mu. Setelah harga kebutuhan pokok yakni cabai dan bawang merah mengalami kenaikan, kini harga ayam potong di Medan juga ikut meroket naik. 1 kilogram ayam potong di beberapa pasar tradisional di Kota Medan mencapai Rp25.000 per kilogramnya. Harga ayam potong di beberapa pasar tradisional di Medan masih mengalami kenaikan dari Rp22.000 menjadi Rp25.000 per kilogramnya. Wartawan TV-mu Saiful Hadi yang melakukan pengamatan di 2 pasar tradisional di Medan melihat kenaikan harga daging potong memukul pedagang makanan yang menggunakan bahan baku ayam. Harga daging ayam sering mengalami fluktuasi harga sehingga sangat menyulitkan berbagai pihak seperti peternak, pedagang ayam, dan konsumen. Bulan Februari lalu, harga ayam potong bahkan meroket lebih dari Rp30.000 per kilogramnya. Kenaikan harga ayam potong tidak hanya di tingkat pedagang, tapi juga di tingkat peternak, namun kenaikan yang terjadi belum sampai memukul omset penjualan. Bila konsumen merasa terpukul dengan fluktuasi harga ayam potong, sumber peternak ayam menyampaikan keluhan yang berbeda. Harga ayam potong di tingkat peternak hanya Rp17.500 per kilogramnya. Sedangkan biaya produksi mencapai Rp19.000 per kilogramnya, sehingga peternak mengaku mengalami kerugian. Fluktuasi harga ayam potong seharusnya menjadi perhatian pemerintah untuk mengatur tata niaga yang lebih jelas dan saling menguntungkan. Kartel ayam potong masih terjadi oleh pihak peternak besar, sehingga harga sering mengalami fluktuasi. Saiful Hadi, TV-mu memberitakan dari Medan, Sumatera Utara. Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro memberikan laporan kepada Presiden Joko Widodo mengenai adanya 2.000 lebih perusahaan penanaman modal asing atau PMA yang tidak membayar pajak dalam kurun waktu 10 tahun. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan akan bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK guna melacak data transaksi PMA bermasalah. Banyaknya perusahaan penanaman modal asing di tanah air, 2.000 diantaranya belum membayar pajak ke pemerintah sejak 10 tahun lebih. Hal itu diutarakan oleh Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro saat memberikan laporannya kepada Presiden Joko Widodo terkait perusahaan penanaman modal tersebut. Menurut Bambang, alasan mereka tidak membayar pajak selama lebih 10 tahun, mereka mengklaim jika perusahaan tersebut telah merugi. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan akan bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK akan melacak data transaksi PMA tersebut sebagai bukti bagi wajib pajak. Akibatnya, negara telah kehilangan hampir Rp500 triliun dalam kurun waktu 10 tahun dari PMA bermasalah tersebut. Maka dengan kerjasama antar Kementerian Keuangan dan PPATK diharapkan dapat membantu negara dalam memungut pajak bagi pembangunan negara. Tim TV-mu memberitakan. Ya, pemirsa, 2.000 perusahaan berkategori penanaman modal asing yang tidak membayar pajak dalam 10 tahun terakhir ini juga ternyata terbagi pada banyak sektor. Apa saja? Berikut selengkapnya. Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro mencatat ada sekitar 2.000 perusahaan berkategori penanaman modal asing yang tidak membayar pajak dalam 10 tahun terakhir. Perusahaan-perusahaan ini, kata Bambang, terbagi pada banyak sektor. Menurut Bambang, mereka kerap berdalih rugi. Alasan seperti inilah yang mereka sampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak atau DJP adalah perusahaan tersebut rugi. Akan tetapi, kenyataannya berbeda dengan hasil perhitungan dan pemeriksaan DJP. Berdasarkan perhitungan atau pemeriksaan pajak, kata Bambang, seharusnya perusahaan tersebut membayar rata-rata Rp25 miliar setahun. Bambang menambahkan, sikap pengusaha asing ini merupakan bagian dari penggelapan pajak. Pemerintah memastikan akan segera melakukan penindakan tegas terhadap mereka. Tim TV-mu memberitakan. Ya, pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mengembangkan 6 hutan di wilayahnya sebagai destinasi wisata. Pemerintah menggandeng warga sebagai mitra untuk menjaga kelestariannya. Di
Dinas Perkebunan dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta mengembangkan 6 hutan di Yogyakarta untuk wisata. Pengembangan ini sesuai dengan visi pemerintah daerah. Keenam hutan yang disulap menjadi daerah tujuan wisata meliputi Mangunan Bantul, Kaliburu Gunung Kidul, Ningrong Gunung Kidul, Tahura Gunung Kidul, Selapar Kulon Progo. Di samping itu, pemerintah juga menawarkan gua-gua kars sebagai objek panorama yang dapat memanjakan mata. Menurut Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Yogyakarta R. Sutarto, hutan untuk kawasan wisata ini sudah berjalan beberapa waktu silam. Hanya saja kali ini, pemerintah ingin menjalin kemitraan dengan masyarakat untuk menjaga kelestarian hutan serta membuat rambu-rambunya. Pemerintah mendorong masyarakat untuk mendapatkan hasil dari kegiatan wisata ini. Hutan konservasi yang ada di Yogyakarta seperti Kaliurang, Suoka Marga Satwa di Kulon Progo, dan Palian merupakan wilayah kerja konservasi sumber daya alam dan taman nasional. Sedangkan Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta hanya mengarahkan supaya mendorong fungsi konservasi hutan sebagai ajang pendidikan sebagai camping ground. Tim TVMU memberitakan. Ya pemirsa, berita menarik lainnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami. Ya pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam Berita TVMU. Sebanyak 72 mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara secara resmi dinyatakan lulus sebagai dokter muda. Secara bersama mereka mengucapkan ikrar dalam yudisium dan janji dokter muda Angkatan 8 yang dipimpin langsung lulusan terbaik Muhammad Zulfadli di Aula Gedung FK UMSU. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ade Taufik pada acara itu menyatakan yudisium dan janji dokter muda kali ini dengan 72 lulusannya merupakan jumlah terbesar sejak berdirinya Fakultas Kedokteran UMSU. Sebagai dekan, Ade Taufik berharap para mahasiswa kedokteran yang telah lulus dapat menjaga nama baik UMSU dimanapun dirinya mengabdi. Terutama saat menjalankan proses perjalanan menuju jenjang titel sebagai seorang dokter atau saat proses sebagai koas. Apalagi saat ini UMSU dengan semua lulusan kedokterannya sebanyak 80% telah lulus uji kompetensi skala nasional sebagai dokter. Kali ini sebanyak 72 orang kita ambil sumpah janji dokter muda sebagai yudisium di Fakultas Kedokteran, dan insya Allah nanti di April kita lakukan wisuda bersama dengan seluruh fakultas di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kami yakin bahwa proses pendidikan yang kita lakukan mulai dari semester 1 sampai akhir pendidikan ini kami sudah lakukan dengan yang maksimal, dengan terbaik. Dan alhamdulillah beberapa teman-teman, adik-adik ini sudah bisa menembus angka IP di atas 3,5%. Sementara itu, Rektor UMSU Agusani mengatakan sangat bangga karena kelulusan ini merupakan bagian tata kelola yang selama ini telah dilakukan dengan sangat baik. Setiap tahunnya, yudisium kedokteran terus mengalami peningkatan. Agusani mengatakan, ini adalah marwah bagi seorang rektor bila di universitas yang dipimpinnya telah berhasil melahirkan para dokter profesional. Untuk itu, Agusani mengatakan akan melakukan segalanya untuk mempertahankan dan memajukannya. Tentu ini sebuah prestasi karena proses akademik dilalui bisa dicapai melalui 7 semester. Bagi angkatan di atas, tentu juga saya memberikan apresiasi karena dengan perjuangan dan kegigihan akhirnya secara tahapan proses pembelajaran di fakultas bisa berjalan dengan baik. Inilah tentu bagian daripada tata kelola yang dilakukan mulai dari universitas maupun fakultas. Karena tanpa tata kelola yang baik tidak akan mungkin
proses-proses seperti ini bisa dilakukan. Maka untuk itu, apa yang telah dilakukan ini? Pertama, kepada pimpinan fakultas, saya terima kasih terhadap proses-proses, walaupun pada adik-adik sekarang ini baru dilakukan pada angkatan ke-8 untuk tahap yudisium sebagai janji dokter muda. Saiful Hadi, Farhan Tanjung, TVMU memberitakan dari Medan, Sumatera Utara. Sekolah Kebangsaan dan Kewirausahaan Universitas Muhammadiyah Surakarta mengadakan fokus group discussion atau FGD penyusunan buku. Hadir dalam acara tersebut Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2010-2015, yakni Profesor Dr. Din Syamsuddin. Dengan mengusung tema Muhammadiyah dalam Pergulatan Masyarakat Modern yang diselenggarakan di ruang seminar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Kampus 2 UMS. Sekolah Kebangsaan dan Kewirausahaan Universitas Muhammadiyah Surakarta mengadakan fokus grup discussion penyusunan buku. Acara ini juga dihadiri oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2010-2015, Din Syamsuddin. Fokus grup discussion ini merupakan kegiatan yang diharapkan bisa mengumpulkan ide-ide pemikiran dari tokoh Muhammadiyah maupun tokoh UMS, yang mana diharapkan Muhammadiyah dapat berkontribusi mengenai dunia modern. Kegiatan FGD ini telah terjadwal sampai Oktober di setiap bulan pada Sabtu di minggu pertama dan kedua. Namun, untuk jadwal pelaksanaan diskusi ditentukan oleh jadwal para tokoh. Awalnya kegiatan ini merupakan usul Rektor UMS Bambang Setiaji, lalu dikelola oleh Sekolah Kebangsaan dan Kewirausahaan dan kemudian terlaksana kegiatan tersebut. Para peserta yang hadir diantaranya dari pejabat struktural internal UMS dari Rektorat sampai Prokdi, dari Wakil Rektor, Kaprodi, para mahasiswa S2, dan Ormas Muhammadiyah. Nur Giyatna, selaku Kepala Sekolah Kebangsaan dan Kewirausahaan mengungkapkan, harapan pemikiran tersebut bisa ditindaklanjuti untuk menggerakkan Muhammadiyah agar bisa mewariskan sistem dan gerakan Muhammadiyah untuk generasi yang akan datang. Jadi harapannya ya pemikiran-pemikiran nanti menjadi bahan untuk ya kemudian ditindaklanjuti, jangan hanya berhenti sebagai buku saja, tapi kemudian bagaimana ditindaklanjuti yang menggerakkan Muhammadiyah. Ini rekomendasi bagus, rumusannya seperti ini, kemudian yuk kita bergerak. Yang tadi kuncinya tadi bagaimana rekayasa peradaban agar nanti kita bisa mewariskan sistem dan tata kelola kehidupan yang lebih baik untuk generasi yang akan datang. Iva Mentari, UMS memberitakan dari Surakarta. Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kota Yogyakarta menggelar konferensi tingkat cabang dan ranting. Pada konferensi ini juga digelar seminar dengan tema pembumian gerakan pelajar anti apatis melalui optimalisasi peran media. Konferensi tingkat cabang dan ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kota Yogyakarta digelar di SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Konferensi ini digelar oleh pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kota Yogyakarta. Agenda pokok yang dibahas dalam konferensi ini adalah laporan pertanggungjawaban pimpinan daerah IPM selama setengah tahun ini. Dalam konferensi ini juga digelar seminar yang bertemakan pembumian gerakan pelajar anti apatis melalui optimalisasi peran media. Harapannya nanti ke depan dari konferensi pimpinan cabang dan ranting ini bisa memunculkan pemikiran-pemikiran baru, memunculkan gagasan-gagasan baru untuk IPM Kota Yogyakarta ke depan. Untuk IPM Kota Yogyakarta setengah periode ke depan. Serta nantinya lewat gerakan pelajar anti apatis ini, gerakan ini bisa dibumikan oleh teman-teman ranting dan cabang seluruh pelajar Muhammadiyah se-Kota Yogyakarta. Isfi Swarini Lakandi, Hasrul Sabtono memberitakan dari Yogyakarta. Sejumlah masyarakat Turkmeni Irak bersatu menggalang kekuatan demi menyelamatkan banyak saudari mereka yang diperbudak ISIS. Satuan penyelamat yang beranggotakan para petani, montir, serta sejumlah dokter tetap berangkat walau kekurangan perlengkapan dan pengalaman perang.
Nigeria akan melancarkan serangan besar ke Boko Haram. Menurut analisa yang dinyatakan oleh Menteri Informasi Nigeria, kekuatan Boko Haram terlampau sangat lumpuh untuk dapat menerima serangan besar. Direktur Jenderal Komisi Keamanan dan Pertukaran Nigeria kembali menegaskan tekad untuk membuka kesediaan pasar modal negaranya dengan promosi obligasi syariah yang mulai disebut-sebut pinjaman bebas bunga. Sebelumnya, diperkirakan obligasi syariah baru akan dapat tersedia di pasaran secepatnya akhir tahun ini. Ya, pemirsa, Kilas Internasional menjadi penutup jumpa kita kali ini. Anda juga dapat menyaksikan siaran kami melalui live streaming di www.tvmu.tv. Saya Irmalia Septiana dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa, salam pencerahan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.